Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam semuanya, rekan-rekan semuanya. Bertemu dengan saya kembali, Zulkarnain ya, pada pertemuan kita yang ketiga dengan judul, dengan topik Organization Structure and Culture. Jadi di pertemuan pertama kita telah mempelajari beberapa fase yang harus dijalankan dalam project manajemen seperti fase defining, fase planning, execution, sampai kepada closure. Pada fase planning itu kita harus merencanakan resources, kita merencanakan penjadwalan, kita merencanakan budget ya, dan pada tahapan execution kita akan menjalankan apa yang telah kita rencanakan. Selanjutnya kita juga telah mempelajari tentang organization strategy dan bagaimana memilih, menentukan sebuah proyek yang berjalan pada sebuah organisasi atau perusahaan dengan, dengan pengelolaan menggunakan portfolio manajemen. Setelah itu semua ya, selanjutnya setelah proyek kita tentukan ya, proyek mana yang akan kita jalankan, kita akan ya masuk kepada materi bagaimana membentuk, struktur organisasi yang akan, digunakan untuk mendukung atau untuk menjalankan sebuah proyek. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini ya, kita akan sampaikan ya materi dan diskusi tentang Organization Structure and Culture. Baik teman-teman semuanya ya, organisasi itu yang kita pahami adalah terdiri dari 2 orang lebih ya, yang saling berkolaborasi ya, dan, bersama-sama mencapai tujuan bersama. Dan organisasi aktor itu sendiri ya, mempunyai beberapa manfaat ya. Satu di antaranya adalah dengan organisasi structure itu akan memberikan kejelasan tentang peran dan tanggung jawab ya, akan memberikan kejelasan tentang posisi dan bagaimana melakukan koordinasi, dan juga memberikan kejelasan tentang bagaimana hubungan ya antara seorang ya atau satu dengan yang lainnya ya. Baik rekan-rekan semuanya ya, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwasanya ada 3 model struktur organisasi dalam sebuah proyek. Yang pertama adalah functional organization, yang kedua dedicated organization structure, yang ketiga metric organization structure. Jadi kita akan lihat apa sih functional organization structure. Kalau kita lihat dari gambar ini, di mana sebuah proyek itu menggunakan struktur yang sudah ada. Ya, artinya proyek yang dijalankan itu mengikuti struktur organisasi pada perusahaan yang sudah berjalan. Kita lihat di contoh ini ya, perusahaan itu mempunyai beberapa departemen, di mana departemen marketing, engineering, manufacturing, dan procurement ini sebagai koordinasi dalam proyek yang dijalankan oleh perusahaan tersebut ya. Jadi, simpelnya adalah adanya proyek tidak membentuk, organisasi baru, tapi lebih kepada menggunakan organisasi yang sudah ada, ya. Apa manfaat daripada model functional organization structure ini? Manfaatnya adalah tidak ada perubahan struktur dalam perusahaan tersebut ya, mengikuti struktur organisasi yang sudah berjalan ya, atau mengikuti, parent parent organization ya. Kemudian memberikan kita flexibility dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan orang-orang yang benar-benar expert ya. Karena orang-orang yang membantu pekerjaan kita ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman. Ini kelebihan daripada functional organization structure. Selanjutnya apa kelemahannya? Kelemahannya adalah lack of focus, poor integration, and slow. Karena orang yang bekerja tersebut ya, di proyek tersebut mempunyai minimal 2 tugas. Pertama tugas operasional, yang kedua adalah tugas proyek itu sendiri. Jadi sehingga dengan multiple pekerjaan tersebut dapat, melemahkan bahkan menghilangkan fokus dari pekerjaan mereka. Baik, selanjutnya adalah dedicated organization structure. Nah, dedicated ini lebih kepada sebuah perusahaan akan membentuk struktur baru atau membentuk organisasi baru, di mana organisasi tersebut fokus untuk bekerja pada proyek yang telah didesain ke mereka. Jadi tidak bercampur ya, tidak seperti fungsional, sangat berbeda. Apa kelebihan daripada dedicated organization structure?
Kelebihannya adalah simpel, cepat, dan, kemudahan dalam melakukan integrasi. Ya, karena, karena orang-orang yang bekerja di proyek tersebut adalah orang-orang yang hanya fokus mengerjakan proyek, sehingga berdampak kepada proyek akan semakin cepat selesai, dan integrasi di antara anggota tim proyek juga semakin semakin apa, semakin cepat, semakin kuat, karena tiap hari mereka bertemu, ya. Jadi, itulah kelebihan daripada dedicated organization structure. Selanjutnya kelemahannya apa? Kelemahannya tentunya ada biaya tambahan ya, ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ya. Jatuhnya menjadi ekspensif. Kemudian, keterbatasan, orang-orang yang expert dalam bidang teknologi dan kesulitan dalam, post project transition ya, setelah proyek selesai. Karena, kemudian proyek ini harus diserahkan ke orang operasional, dan karena ini artinya ada kesulitan komunikasi. Orang-orang proyek ini tidak pernah ketemu dengan orang-orang operasional sebelumnya ya. Nanti kita lihat di model berikutnya, di mana ada di model yang lain itu akan memberikan kemudahan pada saat post project transition. Baik, selanjutnya adalah model metric organization structure ya. Matriks organisasi dasar ini merupakan perpaduan antara fungsional structure organization dengan dedicated, organization structure ya. Kalau Anda lihat di gambar ini, dalam model matriks itu ada orang khusus ya, pada level manajerial, pada level manajemen itu ada orang khusus yang menangani project. Bahkan, di sini kita lihat ada director of project, kemudian di bawah director of project itu ada beberapa project manager yang mengelit project yang berbeda-beda ya. Kemudian juga ditambah adanya project administration untuk mengelola administrasi dari setiap project. Dan dari gambar ini, setiap project itu mereka menggunakan tim dari fungsional, dari organisasi fungsional ya. Jadi ya member-member, tim member proyeknya itu diambil dari existing employee yang bekerja pada function-function tertentu. Oke, dengan matriks organization ini apa manfaatnya, benefit-nya apa, advantage-nya apa? Lebih efisien, kemudian, strong project focus, kemudian easier post project transition ya. Jadi kenapa lebih mudah? Karena orang-orang yang bekerja di proyek ini juga ada orang-orang yang orang-orang existing. Jadi ketika proyek selesai, kemudian lanjut kepada model operasional, ini akan lebih mudah. Di mana orang yang bekerja pada proyek selanjutnya bisa meneruskan juga menjadi orang operasional. Ini kemudahan daripada metric organization structure. Terus kekurangannya apa? Adanya konflik, ada kontroversi, dan stressful. Kenapa terjadi konflik ya? Nah, tadi, eee, tim member daripada apa, tim project tim membernya itu mempunyai seorang, leaders. Pertama, leader mereka adalah project manager itu sendiri, yang kedua functional manager. Jadi ada potensi terjadinya konflik di antara mereka ya. Apalagi misalnya ada 2 pekerjaan dari 2 orang manajer dengan atensi yang sama. Ini akan menimbulkan konflik yang sangat tinggi. Baik teman-teman semuanya, setelah kita mempelajari tentang organization structure, selanjutnya adalah kita mempelajari tentang organizational culture. Apa maksudnya di sini adalah, jadi ternyata ada budaya-budaya tertentu ya, ada culture tertentu ya, dalam sebuah perusahaan ya, di mana, kalau menurut Harpin ini, organisasi culture itu adalah sebuah sistem yang mempunyai nilai, atau sebuah kepercayaan atau sebuah habit, kebiasaan dalam sebuah organisasi, di mana kebiasaan-kebiasaan ini itu berinteraksi dengan sebuah, sistem yang formal ya, sehingga menghasilkan sesuatu, culture yang baru, suatu kebiasaan yang baru ya, suatu perilaku yang baru pada suatu organisasi. Jadi kalau kita berbicara tentang culture ini sebenarnya dengan kita memahami culture pada perusahaan tertentu, itu akan memberikan kemudahan kepada kita untuk bagaimana melakukan approach yang terbaik ya, untuk menjalankan sebuah organisasi.
Tentu saja kalau kita melihat, kalau kita kembali kayak perusahaan di Singapura, perusahaan di Indonesia, perusahaan di Malaysia, perusahaan di negara-negara lain itu setiap perusahaan mempunyai culture yang berbeda-beda. Jadi pendekatannya berbeda-beda. Yang menarik adalah sebuah perusahaan yang mempunyai cabang di mana-mana. Nah, ini mereka kadang mengadopsi parent culture ya, headquarter culture dengan local culture ya. Jadi ada perpaduan lah. Nah, ini jadi culture itu akan memudahkan ya, memudahkan kita untuk saling berkomunikasi. Baik, kita lihat apa manfaat daripada organisasi culture ya, memberikan kemudahan dalam koordinasi, akan apa, menghemat waktu untuk berkomunikasi, memberikan harmonisasi ya, dan memberikan, kita mengambil keputusan yang sangat cepat ya. Itu manfaat daripada organisasi culture. Baik, selanjutnya adalah apa, contoh dari organisasi culture. Pertama disiplin ya, disiplin, kemudian innovation ya. Kalau kita lihat ya, antara perusahaan satu negara dengan negara yang lain itu inovasinya berbeda. Perusahaan yang high technology mungkin lebih akan apa, fokus kepada inovasi ya. Sementara perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang mungkin menengah ke bawah, ini lebih orientasinya adalah bagaimana misalnya meningkatkan productivity, melakukan penghematan ya, bagaimana meningkatkan keuntungan dan seterusnya. Bicara disiplin pun juga berbeda-beda ya. Kadang-kadang antara satu negara dengan negara lain tuh fokusnya berbeda. Ada perusahaan yang dia fokus dengan kedisiplinan karyawannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ada perusahaan yang lebih menekankan pada flexibility ya, dan juga berdampak positif kepada hasil yang apa, mereka dapatkan ketika mereka menerapkan budaya tersebut. Baik rekan-rekan semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan organization culture dan organisasi culture ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Ini bukan materi online ya, Anda bisa bisa apa, bisa dengarkan. Silakan ditambah juga ya, pengetahuan Anda dengan membaca referensi lainnya. Dan yang seperti biasa kita akan ketemu kembali juga di kuliah online dan di sana Anda dipersilakan ya untuk bertanya ya, jika dari apa yang saya sampaikan pada materi online ini ada hal-hal yang masih perlu diklarifikasi atau masih perlu ya pemahaman, lebih lanjut. Demikian dari saya, terima kasih. Salam sejahtera. Semoga Anda semua sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.